warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Temi Setio Utami. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Program Studi Pendidikan Matematika. Hari ini hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran terhadap siswa SMP Negeri 4 Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, tetap semangat ya untuk menjalankan segala aktivitas. Jangan lupa, di situasi pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan mematuhi semua protokol kesehatan. Gitu ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya Mas Dimas ya. Yuk, silakan Mas Dimas. Baik, Bu. Semuanya duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini kalian sudah siap belajar atau belum? Sudah, Bu. Sudah siap. Oke, sudah siap ya. Silakan disiapkan peralatan pembelajaran hari ini. Nah, udah semangat apa belum? Ayo. Jangan lupa kita bangkitkan semangat dulu ya, agar kita tetap semangat. Ayo kita lakukan tepuk semangat bersama-sama. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Yes. Sudah semangat apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah semangat, sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu untuk kehadirannya ya. Nanti untuk yang saya panggil menjawab ya. Dimas mana Dimas? Hadir, Bu. Oke, Sania. Hadir, Bu. Oke, Adinda. Hadir, Bu. Ya, Afrian. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Ya, Titis. Hadir, Bu. Yosafat. Hadir, Bu. Esther. Hadir, Bu. Ya, Christian. Hadir, Bu. Berarti yang tidak bisa berangkat hanya Feren ya. Tadi izin tidak berangkat karena sakit. Kita doakan semoga cepat sehat ya. Amin. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Pertemuan minggu lalu kita membahas mengenai materi apa sih? Ada yang masih ingat kita membahas materi apa? Bu, jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan? Ya Bu, kalau saya sudah menyajikan data mengenai penjualan minyak selama 6 bulan. Bagaimana teman-teman yang lain dengan pendapat yang teman kalian sampaikan? Setuju apa tidak pertemuan lalu kita membahas tentang itu? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, alhamdulillah berarti kalian semua sudah mengingat materi yang diajarkan sebelumnya. Sebelumnya saya ingin memberikan gambaran pembelajaran hari ini kepada kalian. Jadi nanti hari ini kita akan belajar mengenai menyajikan data berupa diagram lingkaran. Nanti saya akan menyajikan permasalahan mengenai menyajikan data berupa diagram lingkaran. Nanti kita akan bahas permasalahan tersebut bersama-sama. Setelah itu, kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Nah, kalau sudah, nanti beberapa siswa silakan perwakilan untuk presentasi. Kemudian, kalau sudah, kalian mengerjakan soal evaluasi. Nanti yang akan saya share di grup WA melalui Google Form. Silakan nanti kerjakan dengan baik. Gitu ya. Sampai sini, paham?
Paham, Bu. Paham, Bu. Hari ini kita itu kan akan belajar mengenai penyajian data berupa diagram lingkaran. Ibu juga sudah menyampaikan di pertemuan minggu lalu kan kita akan belajar mengenai itu. Nah, tentunya kalian sudah membaca, sudah belajar dari rumah mengenai penyajian data berupa diagram lingkaran. Nah, Ibu ingin tahu hasil belajar kalian bagaimana sih tentang penyajian data berupa diagram lingkaran? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Iya, gimana? Diagram lingkaran merupakan diagram yang bentuknya lingkaran, Bu. Berarti sama seperti kita membuat diagram garis, ya, Bu. Hanya saja berbentuk lingkaran. Terima kasih. Baiklah, kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti kita akan belajar mengenai penyajian data berupa diagram lingkaran. Nanti kalian akan melihat seperti apa sih menyajikan data berupa diagram lingkaran. Nah, sekarang kalian perhatikan tayangan PowerPoint yang saya sajikan berikut ini. Sekarang kalian perhatikan di sini ada penyajian data berupa diagram lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan praktik dan diskusi kelompok, serta tanya jawab bersama guru, peserta didik secara kritis, kreatif, dapat menyajikan data berupa diagram lingkaran dengan benar. Kemudian, menganalisis data yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran itu data yang seperti apa. Kemudian masalahnya, bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran? Data yang seperti apa yang cocok disajikan dalam diagram lingkaran? Sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Kan informasi berikut ini. Di suatu wilayah X, diperoleh data mata pencaharian warganya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jumlah warga yang berprofesi sebagai petani ada sebanyak 4.315 orang. Kemudian, yang berprofesi sebagai buruh pabrik ada 8.424 orang. Kemudian yang berprofesi sebagai nelayan ada sebanyak 42 orang. Kemudian yang berprofesi sebagai PNS ada 586 orang. Nah, yang terakhir, yang berprofesi sebagai penjual ternyata ada 4.454 orang. Nah, kalian sudah melihat video tersebut, kira-kira apa sih yang kalian lihat dalam video tersebut? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Ada data mata pencaharian di wilayah X, Bu. Oh iya, ada lagi? Kalau digambarkan dengan diagram, sepertinya akan lebih mudah untuk dipahaminya, Bu. Ah iya, tadi kan hanya narasi ya, hanya narasi saja. Nah, kita tidak bisa melihat gitu kan, data-data itu yang tertinggi mana, yang terendah mana, perbandingannya seperti apa, seperti itu kan ya. Mungkin akan lebih mudah kalau disajikan dalam diagram lingkaran, akan mudah terbacanya. Nah, sekarang kita dari video tadi kan sudah disebutkan ya, jumlah petani berapa, jumlah pedagang berapa, kemudian nelayan berapa. Nah, jika data tersebut ingin disajikan dalam diagram lingkaran, kira-kira bagaimana caranya? Saya, Bu, Iya, gimana? data-datanya dimasukkan ke dalam bentuk tabel terlebih dahulu, Bu. Nah, datanya disajikan dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah, oke, kita buat tabelnya ya. Nah, tabelnya akan terlihat seperti ini, gitu kan ya. Petani sekian, buruh industri sekian, nelayan, PNS, dan pedagang. Nah, kemudian diapakan lagi? Masih bingung, Bu, mengubah dalam diagram lingkarannya. Oh, masih bingung. Oke, nah kita akan pelajari bersama-sama. Nah, jadi di sini sudah ada petani 4.315, kemudian buruh industri 8.424, kemudian nelayan ada 42, kemudian PNS ada 586, pedagang ada 454. Nah, kita jumlah dulu. Langkah awal kita jumlahkan dulu semuanya. Totalnya ternyata ada 17.800
Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya itu kita ubah data dalam bentuk derajat. Nah, kita ubah data dalam bentuk derajat. Caranya bagaimana? Nah, tinggal dilihat. Tadi petani berapa? 4.315 per jumlah totalnya. Jumlah totalnya tadi adalah 17.863. Kalikan dengan sudut, besar sudut satu lingkaran penuh ada berapa? Ayo, ada 360 derajat, Bu. Nah, kalikan 360 derajat, menghasilkan 87 derajat. Terus kemudian apalagi tadi buruh industri, berarti tinggal 8.424 dibagi dengan 17.863 kalikan dengan 360 derajat, menghasilkan 170 derajat, dan seterusnya. Ada nelayan menghasilkan 1 derajat, loh kok cuma 1? Ya, karena dilihat saja sudah terlihat ya. Nelayan hanya 42, padahal jumlah totalnya ada 17.863. Jadi sudutnya terlalu kecil sekali. Nah, kemudian PNS ada 12 derajat, ternyata diubah menjadi bentuk derajat ada 12, kemudian pedagang ternyata 90 derajat. Nah, kalau kalian gambar secara manual, kalian gambar lingkaran tersebut, kemudian kalian bagi lingkaran tersebut dengan sudut-sudut sesuai dengan yang diketahui ini. Jadi petani itu besar sudutnya nanti 87, kemudian buruh industri 170, dan seterusnya sampai selesai. Sampai semuanya jumlah totalnya sudutnya itu pasti 360 derajat. Nah, gambarnya akan terlihat seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini kan terlihat ya, yang mata pencariannya banyak berarti apa sebagai apa? Buruh industri, Bu. Buruh industri. Yang paling kecil jelas apa? Nelayannya. Nelayan. Hampir tidak kelihatan ya nelayannya karena 1 derajat, jadinya tidak terlalu kelihatan. Tapi nggak masalah, mungkin di wilayah ini wilayah yang bukan daerah pantai gitu kan, sehingga mata pencahariannya yang sebagai nelayan itu sedikit gitu. Nah, sampai sini bagaimana? Ada yang sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sudah paham semuanya ya? Sudah, Bu, sudah paham. Ya. Paham, Bu. Baik, alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Sekarang kalian buka LKPD yang sudah Ibu share di grup WA ya. Nah, kalian silakan nanti bergabung sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompoknya kan sudah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau lupa Ibu ingatkan, nanti Ibu bacakan kelompoknya. Kelompok 1 ada Dimas, Sania, Adinda. Kemudian kelompok 2 ada Salsabila, Titis, Yosafat. Kelompok 3 ada Esther, Christian, dan Arfian. Silakan nanti Ibu lakukan breakout room. Kalian silakan bergabung di link masing-masing. Kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Gitu ya.
Iya, nah, wait. Kalau kita gitu dulu. Ini nanti yang bikin tabelnya siapa? Adine. Tabel. Aku aja Oke. yang bikin. Dimas, Oke. ceritain coba datanya. Oh, jadi saya tinggal bikin Bang. Yang tahun 2015 kan? Iya, itu. Kecamatan Purbalingga. Purbalingga petaninya tahun 2015 2.419. Kemudian urutannya 2431. Kemudian guru industri 6185, guru bangunan 2210, nelayannya 3, pengusahanya 940, pedagangnya 5154, hutannya 1242, PNS-nya 1704, abdinya 847, pensiunan 1161, dan pekerjaan lainnya 2085. Jumlahnya 26.411. Itu. Jadi yang pertama apa dulu? Yang pertama petani. Oh iya. Petaninya jadi 9,9%, guru taninya jadi 10%, guru industri jadi 25%, guru bangunan jadi 9%, pengusahanya 2,8%, pedagang 21%, angkutan 5,1%, artinya 3,5%, PNS-nya 7%, pensiunan 4,7%. Ya semua ya. Ya, Tinggal bikin tes. Oke, ini nanti aku bikin LKPD-nya. Oke. Iya, kesimpulannya mau bikin surat apa nanti? bebas. Terserah sih. Sekarang nggak apa-apa. Nanti juga nggak apa-apa kok. Oke, sekarang aja apa sambil bikin LKPD-nya? Iya, sambil dibikin aja jadi bisa koreksi tersebut. Oke. Nanti kalau LKPD-nya udah selesai, itu ya Bim. Oke, nanti aku share di grup ya. Oke. Gitu. Ini kan kita bisa orang kesimpulannya juga Boleh. Ada balik terus orang satu. jadi empat orang juga. Oke, Aku dulu yang paling gampang deh. Aku mau usul kesimpulan, jadi mata pencaharian yang paling banyak atau terbanyak di Kecamatan Purbalingga itu guru industri. Mana? wait, kalau aku itu ya boleh. Tunggu, kalau punya aku mata pencaharian kecil yang ada di Dubai itu bukan ya? Iya benar tuh punya Dimas sama Sarian. 3,5. Iya benar-benar. Kalau dari aku sih mata pencaharian pedagang itu lebih banyak dibanding PNS. Oke, Bener nggak sih? Ini Coba berarti bentar. Mari kita lihat. ini ada
Oh iya, iya, benar. Sedangkan 21 plus dan X sama 7. Itu ke nomor 2 kan berarti kan dia Ya, nomor 2 mau langsung apa nih? Data mata pelajaran atau gimana? mata pelajaran. Ya sih, mata pelajaran. Oh iya, Din, tadi kan aku udah ngitung, gantian kamu yang ngitung ya, aku yang bacain. Aku Iya, kamu yang ngitung. oke. Wait, matematika jumlah siswanya 6, IPA 3, bahasa Indonesia ada 9, Bentar. IPS ada 7. Oh iya, cepetan ya? Iya, sudah. Oke. Bisa dilanjutin. Dari awal apa gimana? Aku tadi juga lupa sampai mana. Di awal aja nggak apa-apa. Oke, matematika jumlah siswanya ada 6. Terus IPA ada 3. Bahasa Indonesia ada 9. IPS ada 7. Bahasa Inggris ada 5. Oke, udah dapet nih. Ayo bacain, Dim. Pelajaran pertama matematika, aku persentasenya itu 20%. Habis itu pelajaran IPA persentasenya 10%. Pelajaran Indonesia persentasenya 30%. Itu pelajaran IPS persentasenya 23%. Dan pelajaran terakhir persentasenya 7%. Oke, aku buat LKPD-nya ya. Oke. Oke. Kesimpulannya sekalian nggak sih kayak yang tadi? Ini boleh satu-satu lagi ya. Ya, Ya, satu-satu. kemudian Mulai dari siapa nih? Kamu mau yang berapa tadi? Kan tadi udah 5. Aku ya. Pertama. Menurut aku sih mata pelajaran yang paling banyak disukai sama siswa itu bahasa Indonesia. Jumlah persennya 30% kan tadi. itu banyak banget. Iya, benar. 9 orang. Yuk lanjut kesimpulan kedua. Aku ya. Oke. Oke, jadi menurutku mata pelajaran yang paling sedikit itu IPA karena cuma 3 orang dan persentasenya cuma 20%. Iya, iya, benar-benar. Iya. Kalau saya sih Bagaimana? Sudah selesai semuanya ya? Kalau sudah selesai semuanya, silakan kembali ke room utama. Nah, alhamdulillah sudah selesai semua. Kita sudah kembali ke room utama. Silakan, ada yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kalian tidak? Ayo, silakan. saya Bu, kelompok 2. Oh, kelompok 2. Oke, silakan Mbak. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Maharani dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari diagram lingkaran mata pencaharian Kecamatan Purbalingga tersebut didapatkan kesimpulan berupa: yang pertama, mata pencaharian terbanyak warga Kecamatan Purbalingga yaitu buruh industri. Yang kedua,
Mata pencaharian terkecil warga Kecamatan Purbalingga adalah ABRI. Yang ketiga, mata pencaharian ABRI dan pengusaha hampir sama perbandingannya. Oke, gambarnya ditunjukkan dulu, Mbak. Nah, Baik, Bu. ya, silakan yang lain diperhatikan gambarnya apakah sama dengan gambar yang kalian buat di kelompok masing-masing. Karena kan soalnya sama ya, kalau untuk kesimpulannya sih bisa berbeda gitu. Gitu. Diamati dulu. Oke, lanjut Mbak, silakan. Lalu yang kedua ada data peserta ekstrakurikuler kelas 7D. Nama ekstrakurikulernya yaitu basket dengan jumlah siswa 10, mengaji jumlah siswa 7, komputer jumlah siswa 8, voli jumlah siswa 5, dan sepak bola jumlah siswa 5. Dan ini adalah gambar diagram lingkarannya. Dari data tersebut didapatkan kesimpulan yang pertama, ekstrakurikuler terbanyak adalah basket. Yang kedua, jumlah siswa yang memilih ekstrakurikuler voli dan sepak bola itu sama. Yang ketiga, yang berminat ekstrakurikuler mengaji lebih banyak dari basket dan voli. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini adalah menyajikan data bisa dilakukan menggunakan program Microsoft Excel dan menjadi lebih mudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ayo kita beri tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 2. Ya, terima kasih atas penampilan dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan sangat bagusnya. Nah, kira-kira kelompok lain ada yang ingin presentasi tidak? Saya, Bu, dari kelompok 2. Kelompok berapa? Dari kelompok 1, Bu. Maaf. Kelompok 1. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizka Indri Laksono, mewakili kelompok 1 untuk presentasi hasil kerja kelompok kami. Jadi langsung saja di sini. Di sini ada data mata pencaharian Kecamatan Purbalingga. Ada pedagang 21%, angkutan 5,1%, ABRI 3,5%, PNS 7%, pensiunan 4,7%, petani 9,9%, buruh tani 10%, buruh industri 26%, buruh bangunan 9%, pengusaha 3,8%, dan pedagang 21%. Jadi kesimpulan dari diagram lingkaran di atas adalah yang pertama, mata pencaharian terbanyak warga Kecamatan Purbalingga adalah buruh industri. Yang kedua, mata pencaharian terkecil warga Kecamatan Purbalingga adalah ABRI. Yang ketiga, mata pencaharian pedagang lebih banyak dibanding PNS. Lalu lanjut ke poin nomor 2, berdasarkan kejadian di lingkungan, di sini ada data mata pelajaran yang disukai siswa kelas 7D. Ada matematika dengan jumlah 6 siswa, IPA jumlahnya 3 siswa, bahasa Indonesia 9 siswa, IPS 7 siswa, bahasa Inggris 5 siswa. Diagramnya seperti ini, bahasa Inggris 17%, matematika 20%, IPA 10%, bahasa Indonesia 30%, IPS 23%. Kesimpulan dari diagram lingkaran di atas, yang pertama, mata pelajaran yang paling banyak disukai siswa adalah bahasa Indonesia, mata pelajaran yang paling sedikit peminatnya adalah mata pelajaran IPA, dan kesimpulan terakhir, siswa yang berminat pelajaran matematika lebih banyak dari bahasa Inggris. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran ini adalah menyajikan data berupa diagram lingkaran akan lebih mudah jika disajikan menggunakan program Microsoft Excel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kalian sudah menyaksikan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin ada kelompok 3 ada tanggapan dengan penampilan kedua kelompok tadi. Silakan disampaikan. Keduanya sudah benar, Bu. Ya, Bu. Sudah benar, ya.
Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung tidak? Tidak, Bu. Sudah jelas Sudah. semua? Sudah. Alhamdulillah kalian sudah menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran ini. Nah, kira-kira dari serangkaian pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini, kesimpulan apa sih yang bisa kita ambil? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Oh ya, gimana? Jadi menurut saya, menyajikan diagram lingkaran bisa menggunakan Microsoft Excel. Dan biasanya data-data yang disajikan dalam diagram lingkaran tadi merupakan data hasil penelitian agar mudah melihat perbandingannya. Contohnya seperti tadi, data mata pencaharian dalam suatu wilayah dan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Demikian, Bu. Oh gitu ya. Bagaimana? Anak-anak yang lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan Dimas? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Sepakat ya. Nah, Ibu tekankan sekali lagi ya, jadi kesimpulan yang disampaikan teman kalian itu benar. Jadi, menyajikan diagram lingkaran itu bisa menggunakan Microsoft Excel, bahkan malah jadi memudahkan kita untuk menyajikan data dalam diagram lingkaran. Nah, biasanya data yang disajikan dalam diagram lingkaran itu adalah data hasil penelitian atau pengamatan, agar mudah melihat perbandingannya. Contohnya tadi, data mata pencarian dalam suatu wilayah, data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin disampaikan tidak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu? Paham, Bu. Baiklah, Alhamdulillah kalau sudah jelas semua, berarti nanti kalian silakan kerjakan soal evaluasi yang sudah saya share di grup WA, nanti akan terkoneksi dengan link di Google Form. Silakan kalian kerjakan, tidak harus sekarang karena saya beri waktu sampai jam 5 sore. Kalian kerjakan sebaik-baiknya agar mendapatkan hasil yang maksimal, gitu ya. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan dari kalian? Saya, Bu. Tadi di Microsoft Excel saya lihat selain ada diagram garis dan lingkaran, ada satu lagi, Bu. Itu diagram apa ya, Bu? Oh ya, itu adalah diagram batang. Nah, materi menyajikan data berupa diagram batang itu akan kalian pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi karena saya sudah menyampaikan sekarang, berarti kalian harus bersiap diri membaca materi mengenai penyajian data berupa diagram batang. Kalian pelajari dari sumber manapun agar ketika pembelajaran sudah dimulai, kalian sudah siap, gitu ya. Nah, karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, tidak lupa Ibu sampaikan kepada kalian sudah aktif dalam pembelajaran. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian Ibu masih ada kekurangan dan banyak kesalahan. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu.